Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalam karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan bahas riwayat hidup dan keluarga Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau bisa disebut dengan panggilan Gus Baha. Beliau lahir pada 29 September 1970 di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA yang bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh dari Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nama pesantren tersebut adalah Lembaga Pembinaan, Pendidikan, dan Pengembangan Al-Quran atau disingkat LP3IA. Ayah Gus Baha atau Kiai Haji Nur Salim merupakan murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafidh, Kudus, dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafidh, Kajen Pati, yang nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Dalam menjaga sekaligus membumikan Al-Quran, ayah Gus Baha bersama dengan sahabatnya Gus Mi' atau Kiai Haji Hamim Jazuli. Pada waktu itu beliau berdua membuat gerakan, yaitu dengan menyelenggarakan semaan Al-Quran secara keliling dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan tersebut pada awalnya diberi nama Jantiko, Jamaah Anti Koler. Nama gerakan Jantiko kemudian mengalami perubahan menjadi Mantap atau Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah lagi menjadi Gerakan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau pernah meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan klop, alias sami mawon kalih kulo, atau sama saja dengan saya. Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Gus Baha berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan, hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Yogyakarta dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutakhorrijin Al-Anwar maupun MKS yang ikut ke Yogyakarta. Saat di Yogyakarta inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Gus Baha memiliki sanad ilmu dan pendidikan yang sangat ketat. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makharijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus,
Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangbanggu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol, seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan, menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau bahthul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut. Sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya, karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka, atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rais Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau, yakni Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair, untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar, hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhona pun terharu dan ngendikan, "Iyo hak, kowe pancen cerdas tenan," atau "Iya hak, kamu memang benar-benar cerdas." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair saat memberikan mawaid atau ceramah kepesantrenan di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyo Baha iku, atau santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha. Begitu kurang lebih ngendikan Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Selain mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rosofiyah atau Yaman. Namun Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya, Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Al-Anwar, dan pesantrennya sendiri, LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya, Gus Baha bersedia namun hanya 1 bulan sekali ke Yogyakarta. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi, di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut Gus Baha lakukan secara rutin sejak 2006 hingga sekarang. Gus Baha memiliki guru-guru yang masyhur, yaitu Kiai Haji Nur Salim dan Kiai Haji Maimun Zubair.
walaupun masih banyak guru-guru beliau yang tidak disebutkan. Gus Baha mempunyai jasa-jasa dalam perjalanan hidupnya, yaitu menjadi ketua tim Lajnah Mushaf UII. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia, seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan, pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai mufassir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Profesor Quraisy Shihab, posisi Gus Baha selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufassir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Gus Baha sendiri memiliki beberapa karya-karya tulis. Yang pertama, Hifdhuna lihadzal mushaf li Bahauddin bin Nur Salim. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Gus Baha yang menjelaskan tentang Rasam Utsmani, yang dilengkapi dengan contoh dan penjelasan yang disandarkan pada kitab Al-Muqni' karya Abu Amr Usman bin Sa'id Ad-Dani. Kitab ini berguna bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana memahami karakteristik penulisan Al-Quran di dalam mushaf Rasam Utsmani. Yang kedua, Tafsir Al-Quran versi UII dan Al-Quran terjemahan versi UII Gus Baha 2020. Salah satu ciri khas tafsir dan terjemahan UII yang ditulis oleh Gus Baha dan timnya adalah tafsir ini dikontekstualisasikan untuk membaca Indonesia dan dengan rasa Indonesia. Tafsir dan terjemahan UII ini sama sekali tidak merubah dari keaslian Al-Quran itu sendiri. Gus Baha merupakan sosok yang sederhana dalam kehidupan. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktikkan khusus Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin. Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan, kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Gus Baha memiliki tim di Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia, seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Suatu kali, beliau ditawari gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Indonesia. Namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan, pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai mufassir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran.
Gus Baha, sosok yang alim dan zuhud, tentunya banyak memiliki kelebihan dan karomah. Salah satunya adalah ketika beliau ditegur sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Mungkin hanya Gus Baha lah pakar tafsir yang tak menyandang gelar akademik, karena beliau tercatat hanya menyantri di pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang Rembang, asuhan Kiai Haji Maimun Zubair, selain mengaji kepada ayahandanya, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh. Namun entah mengapa, saat penyusunan mushaf tersebut, Gus Baha lupa mencantumkan nama sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam daftar nama sahabat yang meriwayatkan qiraat. Dalam mushaf tersebut memang dijelaskan secara ringkas tentang sejarah penurunan, periwayatan, pembukuan, dan ulumul Quran lainnya. Dalam buku Guru Orang-orang Pesantren terbitan Pondok Pesantren Sindogiri disebutkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud ini tergolong salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun bersama Abu Bakar bin Abi Quhafah, Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lainnya. Beliau dikenal dengan julukan Sahibus Sawadi Rasulillah, yang mengetahui rahasia Rasulullah karena kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah bersabda tentang sahabat yang berpostur tubuhnya pendek dan kurus dengan warna kulit sawo matang ini. Barang siapa ingin membaca Al-Quran seperti ketika diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan Ibnu Ummi Abdun atau Ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, belajarlah baca Al-Quran dari 4 orang, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Sampai pada malam harinya, Gus Baha pun bermimpi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Dalam mimpi tersebut, Ibnu Mas'ud menegur Gus Baha yang tak menuliskan namanya dalam daftar sahabat yang meriwayatkan Al-Quran. Maka saat bangun, Gus Baha pun segera menuliskan sahabat yang masyhur sebagai ahli Quran dalam mushaf kampus Islam legendaris yang pertama diterbitkan pada tahun 97 ini. Begitulah sosok Gus Baha, pria kelahiran Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, yang selalu berpenampilan sederhana namun memiliki keilmuan yang amat mendalam. Ulama yang nasabnya bersambung sampai Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu yang dimakamkan di area Masjid Lasem Rembang. Beliau juga telah menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya saat masih menyantri di Saran. Sungguh, betapa luas samudra keilmuan ulama Nusantara, meskipun banyak di antara mereka yang tak sempat mengenyam pendidikan di Arab, seperti Kiai Haji Ihsan Jampes, penulis Sirajut Thalib, Syarh Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, Kiai Haji Arwani Amin, penulis Faidul Barakat fi Qiraah Sab'ah, atau Gus Baha di era milenial ini. Namun keilmuannya diakui oleh dunia. Semoga ke depan akan muncul generasi ulama-ulama berkaliber internasional yang lahir dari bumi Nusantara. Selain karomah di atas, Gus Baha juga memiliki karomah-karomah yang lain. Karomah Gus Baha ini muncul saat memegang kitab Syekhona Khalil Bangkalan. Sebenarnya ada kejadian yang di luar logika ketika Gus Baha ke Bangkalan, Madura. Begini ceritanya. Syekhona Khalil Bangkalan memiliki Al-Quran yang dimaknai langsung oleh Syekhona Khalil, namun yang menulis adalah Kiai Haji Abdul Karim. Baik makna dari lafadz atau catatan kaki di kitab tersebut. Kitab tersebut diberikan kepada santrinya dan sekarang ada di keluarga Ustadz Muslim. Pada suatu malam hari, Gus Baha diberikan kitab tersebut oleh Gus Ismail Khalil dan tim Turos. Setelah Gus Baha memegang kitab tersebut tanpa membuka, beliau berkata, "Ini ada yang salah." Tentu yang mendengar semua kaget. Dalam hati berkata, "Ini yang menulis Syekhona Khalil, kok berani-beraninya disalahkan oleh Gus Baha, apalagi kitabnya belum dibuka." Entah keistimewaan yang diberikan kepada Gus Baha itu dinamakan kasyaf,
ilham atau karomah, yang jelas menurut itu adalah taufik dan inayah khusus yang dianugerahkan Allah kepada para ulama ahli Quran seperti beliau. Selain itu, ada karomah kewalian Gus Baha yang lain, yaitu karomah Gus Baha ketika membaca Al-Quran tulisan Utsmani. Gus Baha juga pernah bercerita bahwa beliau pernah mendapat Al-Quran tulisan Utsmani asli, tulisannya kotak-kotak tanpa harokat dan titik. Ketika sudah hampir menyerah bagaimana cara membacanya, Gus Baha pun berdoa, "Ya Allah, alat yang saya miliki sudah tidak cukup untuk membaca mushaf ini. Jadi sekarang saya memakai hak saya sebagai ahlul Quran. Dengan hak saya sebagai ahlul Quran, tolong ajari saya gimana cara membacanya." Setelah beliau berdoa seperti itu, tiba-tiba beliau bisa membaca Al-Quran tulisan Utsmani tersebut. Mungkin bagi yang baru pertama kali mendengar Gus Baha berkata seperti itu, akan mengira bahwa beliau adalah sosok yang angkuh dan sombong. Gaya yang dipakai Gus Baha adalah salah satu bentuk izharul ilmi, tatkala seorang alim menampakkan dan menonjolkan kealimannya. Dan pada tahun 2020, Gus Baha mendapatkan penghargaan sebagai Dai of the Year dari Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia, yaitu sebagai dai moderat dan berwawasan wasatiyah. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah perjalanan hidup Gus Baha yang tentunya masih berlanjut hingga saat ini. Mari kita doakan bersama guru-guru kita agar diberikan kesehatan. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.